Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Gania Putri dari Program Studi Statistika Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan tentang pendekatan Bayesian pada uji korelasi dan penerapannya pada pengujian hubungan antara penyebaran COVID-19 dengan kepadatan penduduk di Jawa Barat. Korelasi adalah analisis untuk mengukur keeratan hubungan linear antara dua variabel. Korelasi yang paling banyak digunakan adalah korelasi Pearson, sementara alternatif lain adalah menggunakan metode Bayesian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengukur kekuatan bukti yang mendukung hipotesis alternatif dengan menghitung Bayes vektor. Selanjutnya, Wang dan kawan-kawan mengembangkan pengujian korelasi berbasis Bayesian berdasarkan RMPBT atau Restricted Most Powerful Bayesian Test. Adapun rumusan masalah, yaitu bagaimana pendekatan Bayesian pada uji korelasi dan penerapannya pada pengujian hubungan antara penyebaran COVID-19 dengan kepadatan penduduk di Jawa Barat. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu mengetahui pendekatan Bayesian pada uji korelasi dan penerapannya pada pengujian hubungan antara penyebaran COVID-19 dengan kepadatan penduduk di Jawa Barat. Data dan sumber data. Data diambil dari survei sekunder instansional dari Instansi Pusat Koordinasi dan Informasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat. Komponen penelitian adalah 27 kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Variabel respon atau Y, yaitu jumlah terkonfirmasi COVID-19, dan variabel prediktor atau S, yaitu kepadatan penduduk. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Teknik pengolahan data menggunakan Minitab dan Excel. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu deskripsi data, jumlah terkonfirmasi COVID-19, dan kepadatan penduduk. Yang kedua, pendekatan Bayesian pada uji korelasi tingkat kabupaten atau kota Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Pendekatan Bayesian pada uji korelasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu mendeskripsikan data, yang kedua menghitung korelasi Pearson, yang ketiga uji Bayesian untuk korelasi dengan hipotesis dapat dilihat pada gambar berikut, yang keempat menghitung Bayes vektor, yang kelima menghitung nilai threshold, dan yang keenam adalah kesimpulan. Yang pertama kita lakukan adalah pendeskripsian data. Menggunakan analisis deskriptif dengan deskripsi data adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, rata-rata jumlah terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 3.011 kasus, dengan sebaran data sebesar 687 dan jumlah terendah sebanyak 135 kasus, serta jumlah tertinggi sebanyak 1.400 kasus. Sementara rata-rata jumlah kepadatan penduduk sebanyak 4.100 jiwa per kilometer, dengan sebaran data sebesar 971 dan jumlah terendah sebesar 398 dan tertinggi sebesar 1.575. Selanjutnya yaitu hubungan antara penyebaran COVID-19 dengan kepadatan penduduk di Jawa Barat. Berikut adalah penelitian mengenai hubungan antara penyebaran COVID-19 dengan kepadatan penduduk di Jawa Barat yang diuji menggunakan teknik analisis korelasi Pearson. Dengan N sama dengan 27, maka didapatkan korelasi Pearson yaitu 0,620. Sebagai tambahan informasi terkait ada atau tidaknya hubungan antara COVID-19 dengan kepadatan penduduk, maka ditentukan kekuatan hubungan atau korelasi sebagai berikut. Dengan hasil korelasi Pearson 0,620 diindikasikan bahwa menunjukkan penyebaran COVID-19 dan kepadatan penduduk memiliki kekuatan hubungan sedang dan arah hubungannya adalah positif. Jadi, jika kepadatan penduduk naik, maka penyebaran COVID-19 cenderung naik, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu uji korelasi dengan metode Bayesian. Akan dibahas bagaimana uji Bayesian untuk penyebaran COVID-19 dan kepadatan penduduk dengan menggunakan Restricted Most Powerful Bayesian Test atau RMPBT. Dalam metode ini, uji yang dilakukan adalah Bayes, tetapi setara dengan frekuentis dengan taraf uji alfa, dengan hipotesis ujinya adalah sebagai berikut. Bayes vektor dan threshold diperoleh dengan uji T adalah 3,9510 dan T tabel adalah 2,0595 sehingga didapatkan Bayes vektor sebesar 44,767 dan threshold sebesar 2,24. Yang artinya Bayes vektor lebih besar dari threshold. Dapat disimpulkan yaitu tolak H0 dan terima 1. Uji tersebut setara dengan uji 5% agar peneliti yang biasa menggunakan metode frekuentis dapat mudah memahami. Dengan ditolaknya H0 dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara penyebaran COVID-19 dengan kepadatan penduduk. Selanjutnya yaitu melihat kategori penolakan H0 sebagai berikut. Dengan Bayes vektor 44,67 dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti untuk menolak H0 dan menerima H1 adalah kuat. Hal ini juga menunjukkan bahwa 44,67 kali lebih mungkin untuk menolak H0 daripada menerima H0.
Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara penyebaran COVID-19 dengan kepadatan penduduk. Dan didapatkan probabilitas posterior yaitu 0,9781. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan pendekatan Bayesian pada uji korelasi dengan korelasi Pearson sebesar 0,620 dan uji T 3,9510 dengan T tabel 2,0595 didapatkan bahwa Bayes vektor 44,67 dan threshold yaitu 2,24. Maka H0 ditolak karena Bayes vektor lebih besar dari threshold. Artinya, terdapat hubungan antara penyebaran COVID-19 dengan kepadatan penduduk di Jawa Barat dengan probabilitas prior yang mendukung H1 sebesar 0,9781 dengan Bayes vektor sebesar 44,67 dikategorikan memiliki bukti untuk menolak H0 dan menerima H0 adalah kuat. Artinya, dengan menggunakan metode Bayesian, dapat mengukur bukti yang mendukung H1. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.